Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Nama saya Hesti Sitianingsih, NIM 201221144 dari kelas BKI 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam Ahmad Khan. Biografi Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan, Ibnul Mutaqi, Ibnul Hadi Al-Hasan Ad-Dahlawi, lahir di India pada tanggal 17 Oktober 1817. Ia termasuk keluarga aristokrat Nabilah. Syed Ahmad Khan menurut silsilah berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Sedangkan neneknya bernama Syed Hadi, salah seorang pembesar istana pada zaman Al-Mahir pada tahun 1754 sampai 1759. Pendidikan yang dilalui Syed Ahmad Khan hanya merupakan pendidikan klasik dan tradisional. Selain mempelajari agama Islam, ia juga mempelajari bahasa Arab, fisika, matematika, astronomi, dan mekanika. Di antara cabang ilmu pengetahuan yang paling disenanginya adalah mekanika, ilmu ukur, dan buku Euclides. Berkat usahanya, ia dapat diterima bekerja di EIC, East Indian Company, kongsi perdagangan Inggris yang terkenal di India pada masa pemerintahan Inggris. Di samping bekerja di EIC, ia juga memegang jabatan kepamongan kerajaan dan pertama sekali diangkat sebagai hakim adalah tanggal 21 Desember 1841 di Mainbury. Kemudian dipindahkan ke daerah Bicknor dan pada tahun 1846 ia kembali pulang ke Delhi untuk melanjutkan studinya. Pemikiran Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan memiliki otak yang cemerlang dan berpikiran yang luas sehingga ia mampu menyusun buku-buku ilmiah bernilai tinggi. Ia banyak menulis tentang sejarah dan meneliti serta mengoreksi buku-buku ilmiah, termasuk karangan-karangan klasik. Ia mengawasi percetakan dan penerbitan. Dalam bidang pendidikan, ia mendirikan suatu yayasan ilmiah untuk menerjemahkan buku-buku Barat ke dalam bahasa India, seperti bahasa Urdu, Sanskerta, dan menerbitkan majalah Tahzibul Akhlaq untuk membantu tersebarnya ide-ide pembaharuan Islam di India. Pada tahun 1847, Syed Ahmad Khan mempublikasikan karyanya yang berjudul Attar al-Sanadid, yang berisikan sejarah serta monumen orang-orang yang terkenal di Delhi. Karya ini tidak saja membuat namanya terkenal di India, tetapi juga di luar India, seperti Prancis dan Inggris. Pada tahun 1854, Kitab Al-Sanadid dicetak ulang. Pada tahun 1863, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di antaranya ke dalam bahasa Prancis, dan kemudian ke dalam bahasa Urdu. Berkat usahanya itu, ia diberikan anugerah sebagai anggota kehormatan dari Royal Asiatic Society London. Ketika terjadi pemberontakan tahun 1857, ia berada di Bicknor. Pemberontakan ini terjadi karena kerusuhan rakyat India. Celakanya, dalam peristiwa ini umat Islam terlibat di dalamnya. Dalam peristiwa ini, Syed Ahmad Khan bersifat netral, tetapi ia juga membantu pemerintah Inggris untuk memadamkan pemberontakan, menstabilkan pemerintahan Inggris, serta menghilangkan permusuhan antara rakyat dengan pemerintahan Inggris. Inggris akan memegang kekuasaan untuk kedua kalinya.
Yang ada hanyalah korban dari kedua belah pihak dan bahwa membunuh orang Inggris. Atas jasa yang dilakukan Syahid Ahmad Khan terhadap pemerintahan Inggris, baik berupa material maupun pikiran, pada akhirnya pemerintahan Inggris mengakui keulutannya. Untuk lebih meyakinkan lagi dan menghilangkan keraguan-raguan Inggris terhadap keterlibatan umat Islam pada pemberontakan itu, maka ia mengeluarkan sebuah pamflet yang berisikan antara lain intervensi Inggris dalam keagamaan tidak turut sertanya orang-orang India, baik Islam maupun Hindu, dan pemerintahan Inggris tidak mengikat tali persahabatan dengan rakyat India. Hidup tanpa ilmu pengetahuan bagaikan orang buta berjalan. Kesuraman ilmu pengetahuan dan pendidikan di India mulai dirasakan setelah wafatnya Sultan Aurangzeb dan tidak kalah pentingnya pengaruh Inggris. Akibat penjajahan Inggris sangat terasa di India, terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sistem pendidikan dan pengajaran di India terdiri dari dua golongan. Pertama, pendidikan dan pengajaran keagamaan yang dikelola oleh para ulama. Golongan ini disebut dengan golongan lama. Kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang dikelola oleh Syahid Ahmad Khan dan kawan-kawannya yang didukung oleh Inggris. Sistem ini dikenal dengan pendidikan modern. Islam harus mampu mengambil pendidikan Barat dan peradabannya. Usaha yang ditempuh oleh Syahid Ahmad Khan untuk menyebarkan ide-idenya adalah melalui majalah Tahdzibul Akhlaq. Melalui majalah Tahdzibul Akhlaq, itulah yang kaum terpelajar mengambil ilmu pengetahuan dan ide-ide pembaharuan. Di dalam majalah tersebut dimuat penafsiran-penafsiran baru mengenai ajaran-ajaran Islam sehingga mudah diterima oleh kaum terpelajar. Jika dibandingkan dengan penafsiran-penafsiran yang lama, Syahid Ahmad Khan lebih condong memiliki pemikiran modern. Dengan berpikiran secara modern, mampu membawa umat Islam ke arah yang lebih cerah. Untuk itu, India ingin pembaruan yang dalam pengelolaan pendidikan dan pengajaran memiliki kurikulum pendidikan dan menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan pelajaran agama. Ide pemikiran Syahid Ahmad Khan yang pertama, bidang pendidikan, yaitu mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAUC. Yang kedua, Aligarh sebagai lembaga pendidikan dan pemikiran politik. Aligarh didirikan untuk mengabdikan pikiran-pikiran Ahmad Khan, serta sebagai upaya mengubah mental umat Islam India agar mereka dinamis dan dapat merespon kultur modern Barat Inggris. Yang ketiga, bidang agama dan hukum alam. Menurutnya, hukum Tuhan dengan manusia itu laksana hubungan arloji dengan pembuatnya. Arloji akan berjalan terus secara mekanik tanpa ada hubungan lagi dengan si pembuat. Begitu juga dengan manusia. Manusia akan bergerak secara mekanis sesuai dengan hukum alam itu. Karya Syahid Ahmad Khan, yaitu Attar al-Sanadid, Tibyan al-Kalam, Tahdzibul Akhlaq, Asab-i Baghawah-i Hindi, Al-Rad ala al-Dahriyin. Pro kontra terhadap gerakan pembaruan Ahmad Khan. Syahid Ahmad Khan berpengaruh dan dihargai di kalangan inteligensia Islam India, tetapi mendapat tantangan dari kalangan ulama. Bahkan ia dijuluki Netzari. Atas upaya kaum ulama India, muncullah
fatwa dari ulama Mekah yang menentang pembentukan MAUC. Namun, demikian Syahid Ahmad Khan tetap tidak menggubris fatwa tersebut. Hal ini tentu saja dapat dimaklumi karena mereka khawatir program-program MAUC akan merusak keimanan umat Islam. Misalnya, tujuan doa ialah merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kata lain, doa diperlukan untuk urusan spiritual dan ketentraman jiwa. Paham bahwa tujuan doa ialah meminta sesuatu dari Tuhan dan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan itu. Ditolaknya, menurutnya kebanyakan doa seperti itu tidak pernah dikabulkan Tuhan. Pandangan lain Syahid Ahmad Khan yang dianggap bertentangan dengan pandangan ulama tradisional ialah bahwa umat Islam tidak dilarang mengenakan sepatu pada saat mereka sholat di masjid. Mereka juga boleh mengikuti perayaan keagamaan umat Hindu dan bersama dengan orang Eropa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.